Matahari pagi masih malu-malu menampakkan sinarnya ketika 5 sahabat berdiri di depan pos pendakian Gunung Lawu. Mereka adalah Raka, Sari, Bimo, Dita, dan Joko. 5 jiwa penuh semangat yang sudah lama menantikan momen ini. Gunung Lawu, dengan puncak megahnya yang membelah Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi tujuan mereka kali ini. Ini akan jadi petualangan seru, ujar Raka sambil mengangkat tas punggungnya. Suasana riang memenuhi udara dingin di lereng gunung itu. Mereka tertawa, saling bersenda, dan berfoto sebagai kenangan sebelum memulai perjalanan. Jalur pendakian melalui Candi Ceto ini memang terkenal indah, dengan pemandangan alam yang menawan dan udara yang sejuk. Namun, ada satu hal yang membuat hati mereka berdebar, yaitu cerita-cerita mistis yang kerap terdengar tentang Gunung Lawu. Tapi untuk saat ini, mereka memilih mengabaikannya, menganggap itu hanya legenda untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Langkah, kaki mereka mulai menapak di jalan setapak yang menanjak. Suara dedaunan yang berdesir, kicau burung, dan aroma tanah basah dari embun pagi menyambut mereka. Semangat membara, mereka tak sadar bahwa di balik keindahan ini, sesuatu yang tak kasat mata mulai mengintai. Saat mereka beristirahat di sebuah warung kecil di kaki gunung, kelompok pendaki bertemu dengan seorang lelaki tua yang menjadi penjaga warung. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suaranya pelan tapi tegas. Kalau kalian mau sampai puncak dengan selamat, dengarlah dulu cerita tentang pasar hantu di pos 5, ucap lelaki itu, menatap satu persatu pendaki dengan serius. Raka dan teman-temannya saling berpandangan. Rasa penasaran mulai merambat ke dalam dada mereka. Pasar hantu? Apa itu? Tanya Sari dengan suara sedikit bergetar. Lelaki tua itu mulai bercerita dengan nada berat dan penuh peringatan. Di pos 5 sana, ada sebuah pasar yang muncul tiba-tiba. Bukan pasar biasa. Pasar itu penuh pedagang dan pembeli, tapi mereka semua hantu. Jika pendaki melewati dan mendengar suara pedagang menanyai mau beli apa, harus dijawab dengan benar. Kalau tidak, kalian bisa kehilangan arah, bahkan hilang tanpa jejak. Udara di warung seketika terasa dingin, meski matahari masih bersinar terang di luar. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa benar ada orang yang hilang karena pasar itu? Tanya Dita pelan. Lelaki itu mengangguk. Sudah banyak yang percaya dan beberapa yang tak pernah kembali. Jadi, kalian harus hati-hati, jangan sampai lengah. Malam masih jauh, tapi bayangan pasar hantu itu mulai menari-nari dalam pikiran mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk, antara bersemangat dan was-was. Kelima pendaki itu meninggalkan warung kecil dengan perasaan yang berat dan pikiran yang dipenuhi cerita sang lelaki tua. Semakin mereka mendaki, suasana di sekitar mulai berubah. Pohon-pohon tinggi menjulang, ranting-rantingnya saling bersilangan seolah membentuk gerbang raksasa yang menghalangi jalan mereka. Udara yang tadinya segar, mulai terasa pengap dan dingin menusuk hingga ke tulang. Cahaya matahari mulai terhalang oleh dedaunan lebat, membuat jalur pendakian menjadi lebih gelap meski waktu masih siang. Langkah kaki mereka semakin pelan, saling berbisik dan waspada. Tiba-tiba, angin berdesir membawa suara samar seperti bisikan yang sulit dipahami. Dengar, ada yang bilang sesuatu, bisik Dita. Matanya melebar. Sari menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanyalah bayang-bayang pepohonan yang bergoyang. Bimo mencoba menenangkan teman-temannya. Mungkin cuma suara angin, jangan terlalu dipikirkan. Namun rasa was-was mulai menyelimuti mereka. Di tepi jalan, terlihat ada jejak kaki kecil yang tiba-tiba menghilang saat didekati. Mereka juga melihat keranjang-keranjang anyaman tergantung di pohon, berisi buah-buahan yang tampak segar, tapi anehnya tak ada hewan atau manusia di sekitar. Saat mereka melangkah semakin dekat ke pos 5, suara-suara itu makin jelas terdengar, seperti tawar-menawar dan tawa samar yang membaur dengan hembusan angin. Mereka sadar, legenda pasar hantu itu mungkin bukan sekadar cerita. Kelompok pendaki semakin memasuki hutan lebat di pos 5. Suara-suara aneh yang mereka dengar sebelumnya kini berubah menjadi suara jelas, seperti hiruk-pikuk pasar yang jauh namun nyata. Detak jantung mereka mulai berdetak kencang, suasana berubah jadi tegang. Tunggu, apa itu suara pedagang?
Tanya Joko dengan suara bergetar. Tiba-tiba dari balik pepohonan terdengar suara perempuan yang lembut namun menusuk. Mau beli? Apa? Kelima sahabat itu langsung terdiam, saling berpandangan dengan rasa takut yang mulai merayap di kulit mereka. Tidak ada siapapun yang terlihat di sekitar, tapi suara itu begitu jelas dan seolah-olah berasal dari dekat mereka. Jangan, diam saja. Jawab, desak Raka dengan nada gugup, tapi mencoba tetap tenang. Sari dengan gemetar menjawab, tidak, terima kasih. Suara itu bergema lagi, lebih ramai dan keras. Mau beli apa? Mau beli apa? Dita mengambil sebutir batu di tanah dan uang yang dibawa Raka, lalu melemparkan uang ke arah suara tersebut, seperti yang diceritakan oleh lelaki tua tadi. Ketegangan perlahan mereda, tapi mereka tetap tidak berani melangkah lebih jauh tanpa waspada. Suara pasar itu terus terdengar seperti mengintai, mengawasi setiap gerakan mereka. Malam pun mulai menjelang, dan mereka tahu perjalanan ini baru saja memasuki babak yang jauh lebih menakutkan. Saat suara pedagang itu kembali menggema, Raka bergerak cepat. Ia ingat pesan lelaki tua yang mereka temui di warung tentang bagaimana harus menjawab dan menolak tawaran di pasar hantu itu. Mau beli apa? Suara itu bertanya lagi, lebih mendesak dan sedikit menyeramkan. Raka mengangkat suaranya, mencoba tetap tenang. Tidak, terima kasih. Aku tidak mau membeli apapun. Sambil berkata begitu, ia mengambil sebuah batu dari tanah yang ada di dekat kakinya. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan batu itu ke arah sumber suara. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan melemparkan ke udara, ke arah yang ia anggap berasal suara itu. Suasana seketika berubah. Suara pasar yang tadinya riuh tiba-tiba mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Angin dingin berhembus pelan, membuat daun-daun berguguran di sekeliling mereka. Teman-temannya menatap Raka dengan campuran kagum dan takut. Mereka tahu, jika pantangan ini dilanggar, nasib mereka akan jauh lebih buruk. Ada cerita tentang pendaki yang tidak menuruti aturan itu, tiba-tiba tersesat dan hilang tanpa jejak, seolah tersedot ke dimensi lain. Raka menegakkan tubuhnya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menggerogoti. Kita harus terus hati-hati. Pasar ini bukan tempat biasa, katanya. Mereka melanjutkan langkah perlahan, mata mereka waspada memindai kegelapan hutan. Namun, benak mereka semua dipenuhi pertanyaan. Apakah mereka benar-benar sudah aman dari pasar hantu itu? Atau malah baru saja memasuki pusaran kengerian yang lebih dalam? Di antara kelima pendaki, ada satu yang merasa cerita pasar hantu itu hanya omong kosong belaka. Bimo, dengan sikapnya yang skeptis dan sedikit sombong, berkata, itu cuma mitos. Aku tidak akan ikut-ikutan melempar batu atau uang seperti itu. Saat suara pedagang terdengar kembali, Bimo memilih untuk diam dan berjalan terus tanpa menjawab ataupun menolak tawaran. Teman-temannya sudah memperingatkannya berkali-kali, tapi Bimo tetap tak peduli. Sejak saat itu, suasana mulai berubah. Kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti jalur mereka, membuat jarak pandang nyaris nol. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling, bisikan-bisikan yang tak bisa mereka pahami. Bimo yang berjalan paling belakang mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia seperti diikuti oleh bayangan gelap yang terus mendekat, membuat jantungnya berdegup kencang. Tunggu. Kalian tunggu aku, teriak Bimo. Namun suaranya terdengar teredam di tengah kabut. Teman-temannya berhenti dan berusaha mencari Bimo. Namun yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang tiba-tiba hilang di tanah basah. Kemana Bimo? Tanya Dita dengan panik. Mereka memanggil, mencari di sekitar, tapi Bimo lenyap tanpa jejak. Malam itu, kelompok pendaki itu menyadari betapa seriusnya peringatan tentang pasar hantu. Tidak mematuhi aturan bisa berakibat fatal. Rasa takut mulai merayap dalam hati mereka, dan mereka sadar bahwa perjalanan mereka di Gunung Lawu baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Setelah kehilangan Bimo, suasana di antara pendaki berubah menjadi kelam dan penuh ketegangan.
Kabut tebal terus menyelimuti jalur, membuat pandangan mereka terbatas hanya beberapa langkah di depan. Mereka berusaha melanjutkan perjalanan, namun seolah jalur yang mereka lewati berubah dan bergeser sendiri. Setiap mereka merasa sudah melewati satu titik, tiba-tiba kembali lagi ke tempat yang sama, sebuah pohon besar dengan akar menjalar seperti cakar raksasa. "Ini bukan kebetulan," ucap Sari dengan suara gemetar. "Aku merasa kita sedang dikelilingi sesuatu yang bukan manusia." Dita mengangguk, matanya tak lepas dari bayangan yang tampak bergerak-gerak di antara pepohonan. Suara bisikan tak jelas terdengar semakin sering, mengaburkan pikirannya. Joko mencoba menenangkan, "Kita harus tetap bersama dan fokus, jangan panik." Namun, rasa takut sudah menguasai mereka. Peta yang mereka bawa seolah kehilangan fungsi, karena arah yang ditunjukkan tidak sesuai dengan yang mereka lalui. Langkah kaki mereka semakin berat, tubuh mulai kelelahan, dan suara-suara aneh terus membuntuti. Di tengah kepanikan itu, terdengar tawa pelan yang bergetar di udara, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kelompok pendaki sadar, mereka tidak hanya tersesat secara fisik, mereka juga tersesat di dalam dunia mistis yang mengerikan. Kabut tebal menyelimuti seluruh jalur pendakian. Angin dingin berhembus pelan membawa aroma yang aneh, campuran bau tanah basah dan dupa yang terbakar. Kelima pendaki terhenti di sebuah lapangan kecil yang tiba-tiba muncul di antara pohon-pohon tinggi. Di depan mereka, samar-samar terbentang sebuah pasar yang tak seharusnya ada di tengah hutan. Lapak-lapak kayu dan kain warna-warni tampak usang, namun masih dipenuhi oleh sosok-sosok yang bergerak dan berbisik. Para pedagang dengan wajah pucat dan mata kosong melayani pembeli yang juga tampak seperti bayangan. Ada yang menawarkan sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, bahkan kain dan perhiasan yang berkilauan, namun semuanya terasa tidak nyata. Raka menggenggam tangan Sari dengan erat. "Ini pasar hantu," bisiknya dengan suara bergetar. Suara tawar-menawar terdengar semakin jelas. "Mau beli apa? Mau beli apa?" Suara yang sama yang mereka dengar sebelumnya kini bergema di seluruh area pasar. Dita merasa bulu kuduknya meremang saat salah satu pedagang menatapnya dengan mata kosong yang dalam dan dalam. Bayangan itu melangkah mendekat, mengulurkan sebuah kalung dengan liontin bercahaya. "Ini tawaranmu," bisik pedagang itu, suaranya serak dan menusuk. Kelima, sahabat itu tahu mereka harus waspada. Menolak tawaran ini berarti mereka harus mengikuti aturan misterius agar bisa keluar dari pasar ini tanpa terluka. Namun, mereka juga tahu menolak pun tak semudah itu. Pasar ini bukan sekadar tempat biasa, tapi jebakan penuh bahaya yang bisa menelan jiwa mereka kapan saja. Malam semakin pekat, dan suara pasar mulai berubah menjadi bisikan menggoda yang menggetarkan jiwa. Saat kelompok pendaki bergegas meninggalkan pasar hantu, mereka tidak sadar bahwa salah satu dari mereka, Dita, secara tidak sengaja menggenggam sebuah benda kecil yang terselip di antara barang dagangan. Benda itu berupa liontin berbentuk bulan sabit, berkilauan samar dengan cahaya yang tidak alami. Dita menyimpannya di dalam kantong jaketnya tanpa memberi tahu yang lain. Sepanjang perjalanan turun, Dita mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kepala terasa berat, pandangannya berkelip-kelip, dan bayangan-bayangan samar seolah mengikuti langkahnya. Malam itu, saat mereka beristirahat di pos pendakian, liontin itu mengeluarkan cahaya redup yang berdenyut, seperti detak jantung. Dita bermimpi buruk, terbangun berkali-kali dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Keesokan harinya, sikap Dita berubah drastis. Ia mulai bicara sendiri, tersenyum misterius, dan tampak seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Raka dan teman-temannya mulai khawatir, mencoba menanyakan apa yang terjadi, tapi Dita hanya diam atau menghindar dengan tatapan kosong. Mereka menyadari, benda mistis itu membawa pengaruh buruk dan mungkin mengikat jiwa Dita pada dunia yang tidak mereka mengerti. Ketegangan semakin memuncak. Apakah kelompok pendaki ini bisa selamat dari kutukan pasar hantu? Atau apakah mereka mulai terjerat dalam kegelapan yang tak berujung? Malam tiba,
sunyi di pos pendakian berubah menjadi panggung mimpi buruk yang mengerikan bagi kelima pendaki. Satu persatu mereka terlelap, namun tak ada ketenangan yang menyapa. Dita, dengan liontin misterius di saku jaketnya, terbangun berkali-kali, wajahnya basah oleh keringat dingin. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan pasar hantu yang gelap, di mana para pedagang dengan wajah kosong mengulurkan barang dagangan. Dita, mau beli apa? Suara itu menggema tanpa henti. Sementara itu, Raka bermimpi didorong ke dalam kerumunan bayangan yang berbisik dengan suara serak. Jangan tinggalkan kami, jangan pergi. Joko merasakan tangan-tangan dingin meraih lengannya. Menjerit namun suaranya tercekik. Sari dan Dita melihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata merah menyala. Menatap mereka dari kejauhan. Wajahnya penuh luka dan amarah. Mimpi-mimpi. Ini bukan sekadar bunga tidur. Mereka seperti terjebak dalam dunia lain. Dunia pasar hantu yang mengancam jiwa mereka. Ketika fajar mulai merekah, pendaki-pendaki itu terbangun dengan rasa takut yang mendalam, tubuh lemah dan pikiran kacau. Mereka sadar, mimpi buruk ini adalah peringatan. Pasar hantu tidak hanya ada di siang hari, tapi juga merasuk ke dalam mimpi, merenggut ketenangan, bahkan saat tidur. Malam yang pekat menyelimuti pos pendakian. Kelima pendaki mencoba mengusir rasa takut dengan mengobrol kecil dan menyalakan api unggun yang mulai meredup. Namun, suasana tetap mencekam, seolah sesuatu mengintai dari balik kegelapan. Saat itu, Raka memutuskan untuk berjalan sendirian mencari air di dekat hutan. Lampu senter di tangannya bergetar seiring langkahnya yang berat dan penuh ketegangan. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok berjubah hitam panjang, tanpa wajah yang jelas, hanya bayangan samar yang memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Raka terpaku, napasnya membeku saat sosok itu melangkah mendekat, dan suaranya terdengar berbisik seperti angin yang menusuk. Kalian telah melanggar batas, para pendaki. Pasar hantu bukan untuk dijadikan main-main. Sosok itu mengangkat tangan, dan udara di sekitar Raka berubah menjadi beku. Hati-hati, atau kalian akan terjebak di sini selamanya, seperti mereka yang tidak kembali. Raka merasa tubuhnya gemetar hebat, tapi sosok itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Kembali ke pos, Raka menceritakan pertemuan itu kepada teman-temannya. Ketakutan mereka bertambah, tapi mereka tahu harus tetap bersatu jika ingin keluar hidup-hidup dari neraka mistis ini. Merasa terdesak dan ketakutan setelah berbagai kejadian aneh, kelompok pendaki berusaha mencari bantuan dari penduduk lokal yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Mereka berhasil menemukan seorang kakek tua yang dikenal sebagai tetua adat dan ahli spiritual. Kakek itu menatap mereka dengan mata penuh kebijaksanaan dan berkata, "Pasar hantu di Gunung Lawu bukan sekadar legenda. Banyak jiwa yang tersesat dan terperangkap di sana karena melanggar aturan." Ia mengajarkan mereka sebuah ritual pemurnian agar mereka terlindung dari gangguan pasar hantu dan roh-roh jahat yang berkeliaran. Ritual itu harus dilakukan di bawah cahaya bulan purnama, menggunakan bunga kenanga, air suci dari mata air Gunung Lawu, serta mantra-mantra kuno yang harus diucapkan dengan penuh keyakinan. Kelima pendaki mengikuti instruksi kakek tersebut dengan seksama. Mereka berkumpul di sebuah tempat terbuka, menyiapkan bunga dan air suci, kemudian memulai ritual sambil berdoa memohon perlindungan. Saat mantra-mantra diucapkan, angin berhembus kencang, namun ada ketenangan yang mulai merayap ke dalam hati mereka. Cahaya bulan memancar terang, seolah memberi restu dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Raka merasa beban ketakutan mulai berkurang, namun mereka sadar bahwa perlindungan ini hanya sementara. Mereka harus tetap waspada dan mematuhi semua aturan jika ingin selamat. Dengan semangat baru, kelompok itu bersiap melanjutkan pendakian, menghadapi kegelapan Gunung Lawu yang penuh misteri. Kelompok pendaki akhirnya tiba di pos 6, sebuah lokasi yang dikenal angker di sepanjang jalur pendakian Gunung Lawu. Meski sudah melakukan ritual pemurnian,
Suasana di sekitar pos itu terasa semakin mencekam dan penuh ketegangan. Malam itu, angin berhembus kencang membawa suara gemerisik daun dan bisikan-bisikan samar yang tak jelas asalnya. Tiba-tiba, peralatan camping mereka seperti tenda dan tas-tas yang tertata rapi mulai bergeser sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang mengacak-acaknya. Raka dan teman-temannya saling bertatapan, napas mereka memburu. Lampu senter yang tadinya terang mulai meredup, dan bayangan-bayangan gelap menari-nari di sekitar mereka. Dengar itu, ujar Sari dengan suara bergetar. Suara tangisan perempuan terdengar sangat dekat. Namun saat mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. Beberapa dari mereka merasakan ada yang menyentuh bahu mereka. Tapi saat dilihat, tidak ada seorang pun. Joko mencoba menenangkan. Mungkin cuma ilusi akibat lelah dan stres. Kita harus tetap tenang. Namun, ketika Raka membuka tasnya, sebuah botol air minum yang baru saja diisi bergetar dan terlempar jatuh, pecah di lantai tanah. Sari berbisik ketakutan. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di sini yang tidak ingin kita tinggal. Kelompok itu memutuskan untuk segera berkemas dan melanjutkan pendakian, berharap bisa menjauh dari aura negatif yang menyelimuti pos 6. Tapi dalam hati mereka, ketakutan terus menggerogoti, misteri Gunung Lawu belum selesai, dan kengerian yang menunggu di depan jauh lebih mengerikan. Malam di pos 6 berubah menjadi medan perang batin dan nyata bagi kelompok pendaki. Setelah kejadian aneh yang menimpa mereka, kekuatan gaib di Gunung Lawu semakin agresif, menunjukkan keberadaannya. Tiba-tiba, kabut pekat menutupi sekeliling mereka, dan dari dalam kabut muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Mereka bukan manusia, melainkan arwah penasaran dan makhluk gaib yang mengincar jiwa para pendaki. Raka, dengan senter yang mulai redup, mencoba mengusir makhluk itu dengan membaca doa-doa yang dia pelajari dari tetua adat. Suaranya gemetar tapi ia berusaha tegar. Sari dan Dita membantu dengan menyalakan dupa dan membakar bunga kenanga yang tersisa, berharap asapnya bisa mengusir kegelapan. Namun, makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Suara tawa mereka yang mengerikan bergema di udara, membuat darah semua pendaki membeku. Joko yang selama ini paling tenang, tiba-tiba mengayunkan pedang kecil pemberian tetua adat, menebas bayangan yang mencoba menyentuhnya. Pertarungan berlangsung sengit. Mereka berjuang bukan hanya melawan kegelapan fisik, tapi juga melawan ketakutan dan keputusasaan dalam diri masing-masing. Meski terluka dan kelelahan, mereka berhasil menahan serangan malam itu. Saat fajar mulai muncul, sosok-sosok gaib itu menghilang, meninggalkan udara dingin yang perlahan menghangat. Kelompok pendaki tahu, mereka baru melewati ujian awal yang berat. Pertarungan melawan kegelapan Gunung Lawu belum usai, dan malam-malam berikutnya mungkin lebih mengerikan. Malam itu, ketegangan di pos 7 mencapai puncaknya. Kegelapan semakin pekat, dan makhluk-makhluk gaib yang mengejar mereka tak kunjung surut. Suara-suara mengerikan menggema di antara pepohonan, seolah ingin menelan mereka satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Dita yang sejak beberapa hari terakhir mulai menunjukkan perubahan aneh karena liontin misteriusnya, tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke arah bayangan hitam yang mendekat. Dengan napas berat, Dita berkata, "Aku yang harus pergi. Aku yang akan menghentikan mereka." Raka dan teman-temannya mencoba mencegah, namun Dita sudah bulat tekadnya. Ia melangkah ke tengah jalan setapak, mengangkat liontin yang berkilauan dalam gelap, dan mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh tetua adat. Sekelompok makhluk gaib segera mengerumuninya. Mereka tertarik pada energi kuat yang terpancar dari liontin itu. Dita menatap teman-temannya satu persatu. "Kalian harus selamat. Aku akan menghadapi mereka sendiri." Sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Dita menghilang dalam kabut hitam, menarik perhatian makhluk-makhluk itu jauh dari kelompok. Raka dan yang lain menyaksikan dengan air mata bercucuran. Hatinya hancur melihat pengorbanan Dita. Malam itu, Dita berjuang sendirian melawan kegelapan, mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa melanjutkan perjalanan dan selamat dari teror Gunung Lawu. Setelah pengorbanan Dita yang menggetarkan hati,
kelompok pendaki merasa terpukul namun harus terus melangkah. Dalam perjalanan menuju puncak, mereka menemukan sebuah pondok tua yang tampak terlantar di tengah hutan lebat. Di dalam pondok itu, mereka menemukan sebuah kotak kayu berdebu yang terkunci rapat. Dengan susah payah, Raka berhasil membuka kotak tersebut dan menemukan tumpukan catatan kuno serta sebuah buku usang yang berisi tulisan tangan dengan tinta memudar. Malam itu, mereka berkumpul di sekitar api unggun, membaca catatan itu satu per satu. Catatan tersebut menceritakan asal mula pasar hantu Gunung Lawu, kisah tragis tentang sebuah desa yang hilang tertelan kabut mistis setelah penduduknya terperangkap dalam kutukan kuat. Dikatakan bahwa pasar hantu ini adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia arwah yang belum tenang. Setiap jiwa yang lewat tanpa menghormati aturan akan tersesat dan menjadi bagian dari pasar itu selamanya. Lebih menakutkan lagi, pasar itu dijaga oleh roh-roh yang mengerikan, yang dulunya adalah para pedagang dan penduduk desa yang mati dengan cara tragis dan dendam membara. Mereka juga menemukan petunjuk tentang cara mengakhiri kutukan ini yang melibatkan sebuah ritual kuno dan pengorbanan besar. Kisah ini membuka mata mereka bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sebuah legenda, tapi kenyataan mengerikan yang berakar dari masa lalu, kelam Gunung Lawu, ketegangan dan rasa takut. Semakin menguat, namun mereka tahu bahwa untuk bisa pulang, mereka harus menghadapi masa lalu dan kutukan yang mengikat pasar hantu ini. Setelah memahami kisah kelam pasar hantu dan kutukan Gunung Lawu, kelompok pendaki mulai mencari jalan keluar dari neraka mistis yang terus membayangi mereka. Tiba-tiba, saat mereka hampir putus asa di sebuah persimpangan hutan yang gelap dan sunyi, muncul sebuah cahaya samar dari balik semak-semak. Cahaya itu menuntun mereka pada sebuah jalan rahasia, tersembunyi di balik rerimbunan pohon dan akar-akar tua yang menjalar. Namun, jalan ini bukan jalan biasa. Suasana di sekitarnya berubah menjadi dingin dan penuh aura mistis. Mereka harus melewati serangkaian ujian mistis yang menguji keberanian, kejujuran, dan ketulusan hati masing-masing dari bayangan-bayangan yang memaksa mereka menghadapi ketakutan terdalam. Suara-suara gaib yang mencoba menggoda untuk menyerah, hingga cobaan fisik berupa medan yang semakin berat dan penuh jebakan. Setiap langkah di jalan ini terasa seperti melawan kegelapan itu sendiri, dan hanya mereka yang kuat jiwa dan tekad yang mampu melangkah lebih jauh. Kelompok pendaki saling mendukung, menguatkan satu sama lain, menyadari bahwa jalan ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari teror Gunung Lawu. Namun, semakin dalam mereka melangkah, semakin besar pula ancaman yang menghadang, dan pertanyaan apakah mereka bisa melewati ujian ini dengan selamat mulai menghantui pikiran mereka. Setelah melewati ujian berat di jalan rahasia yang penuh kegelapan dan misteri, kelompok pendaki yang tersisa mulai merasakan cahaya di ujung lorong hutan lebat. Mereka tahu, perjuangan panjang hampir mencapai titik akhir. Langkah demi langkah, mereka keluar dari cengkeraman Gunung Lawu, menyusuri jalur yang semakin terang dan hangat oleh sinar pagi. Udara segar dan suara alam yang damai perlahan menggantikan bisikan-bisikan gaib yang mengintimidasi selama ini. Namun, kelegaan mereka tak sepenuhnya sempurna. Setiap dari mereka membawa luka batin yang dalam, mimpi buruk yang terus menghantui, rasa kehilangan karena pengorbanan sahabat mereka, dan kenangan akan pasar hantu yang mengerikan. Sesampainya di desa bawah, mereka disambut oleh penduduk dengan rasa penasaran dan kekhawatiran. Cerita mereka tentang pasar hantu dan teror Gunung Lawu segera menyebar, menimbulkan perbincangan yang mengerikan di kalangan warga. Walaupun selamat, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka harus belajar hidup dengan bayang-bayang pengalaman mistis yang mengubah cara pandang mereka terhadap dunia dan kehidupan. Kelompok itu berjanji akan menjaga rahasia Gunung Lawu dan memperingatkan pendaki lain agar tidak sembarangan melewati pasar hantu, menghormati aturan, dan selalu waspada. Gunung Lawu tetap berdiri angkuh, penuh misteri, menyimpan kisah kelam yang siap menunggu jiwa-jiwa berikutnya yang berani menantang takdir. Meski telah meninggalkan lereng Gunung Lawu, mimpi, buruk dan bayangan kelam pasar hantu tetap menghantui para pendaki.
Raka, Sari, dan Joko mulai merasakan perubahan aneh dalam diri mereka setelah kembali ke rumah. Mimpi buruk yang berulang-ulang menampilkan wajah-wajah suram, bisikan yang tak henti mengganggu tidur mereka, bahkan bayangan sosok berjubah hitam yang muncul di sudut kamar. Kesehatan mereka menurun, rasa cemas dan ketakutan tak kunjung hilang. Beberapa di antaranya mengalami kecelakaan kecil secara misterius, seperti terjatuh, luka tanpa sebab, dan perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka sadar kutukan, pasar hantu belum selesai dan mengikuti mereka pulang. Keluarga dan teman mulai khawatir, mencoba membantu dengan berbagai cara, dari doa sampai pengobatan tradisional, namun efeknya hanya sementara. Raka pun menemukan bahwa satu-satunya cara menghentikan kutukan ini adalah dengan melakukan ritual pembersihan ulang, jauh lebih berat dan berisiko daripada sebelumnya. Kelompok pendaki harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar, yang tidak hanya mengancam jiwa mereka di Gunung Lawu, tapi juga di dunia nyata. Setelah melewati cobaan berat dan berhadapan dengan kegelapan yang mengerikan, kelompok pendaki akhirnya mengerti satu hal penting. Gunung Lawu bukan sekadar tempat untuk menaklukkan fisik, tapi juga ujian untuk jiwa dan hati. Mereka berkumpul untuk mengirim pesan terakhir kepada dunia luar, khususnya para pendaki yang berniat menjajal Gunung Lawu. Pesan itu tertulis dalam sebuah catatan yang mereka titipkan di pos pendakian, sebagai peringatan agar siapapun yang melewati pasar hantu tidak mengabaikan aturan yang ada. Hormatilah Gunung Lawu dan segala kekuatan yang menghuni di dalamnya. Jangan pernah menentang, mengambil sesuatu tanpa izin, atau menolak tawaran yang datang dari dunia lain. Pasar hantu bukan hanya legenda, itu adalah perbatasan yang memisahkan hidup dan mati, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Mereka mengingatkan juga agar para pendaki selalu menjaga sopan santun dan kebersihan, serta menghormati alam dan warisan leluhur yang menjaga gunung ini. Meski pasar hantu dan roh-roh gaib itu menakutkan, mereka berharap cerita mereka dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak ada lagi jiwa-jiwa yang hilang atau terperangkap dalam kegelapan. Gunung Lawu tetap berdiri, sunyi namun penuh misteri, menunggu jiwa-jiwa pemberani yang siap menerima konsekuensi dari setiap langkah mereka. Pesan terakhir itu adalah peringatan dan juga doa, agar kedamaian bisa terjaga dan mitos mistis Gunung Lawu tidak menjadi kutukan abadi bagi yang melanggarnya. Narasi penutup: Gunung Lawu, sebuah tempat yang tak hanya menyuguhkan keindahan alam, tapi juga menyimpan misteri dan kengerian yang tak terduga. Pasar hantu yang menghantui lerengnya adalah peringatan bagi siapa saja yang berani melewati batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Kisah para pendaki yang terperangkap dalam kutukan ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam dan kekuatan yang tak terlihat. Karena kadang, rasa ingin tahu dan kesombongan bisa berujung pada mimpi buruk yang tak berujung. Jadi, jika suatu saat kamu berencana mendaki Gunung Lawu, ingatlah pesan ini. Hormati setiap langkahmu. Jangan pernah menolak tawaran dari dunia lain. Dan jangan pernah anggap remeh legenda yang hidup di balik kabut pegunungan.